Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah nyata yang tidak tercatat dalam berita. Seorang pendaki bule tersesat di Gunung Merapi saat kabut aneh menyelimuti jalur pendakian. Ia menghilang saat gunung itu meletus. Dan ditemukan beberapa hari kemudian, sendirian, jauh di Parangtritis. Sampai hari ini, ia tidak bisa menjelaskan bagaimana ia selamat. Bismillah, mari kita mulai. Alex Grayson berdiri di kaki Gunung Merapi, mengencangkan tali sepatunya dan menarik napas panjang. Udara pagi itu dingin namun bersih, dan matahari baru saja menembus kabut tipis yang bergelayut di antara pepohonan. Di sekelilingnya, hutan tampak tenang, seolah menahan napas, seolah menunggu sesuatu. Alex adalah tipe orang yang tidak gampang takut. Berkali-kali ia menghadapi badai salju di Alaska, menyeberangi jurang di Patagonia, bahkan tersesat di hutan Amazon. Namun, entah kenapa, saat menatap lereng Merapi yang menjulang di hadapannya, ada sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman. Seperti ada mata-mata yang tersembunyi di balik bayang-bayang pohon, memperhatikannya. Ia menggelengkan kepala, mengusir rasa aneh itu. Langkah pertamanya mantap, menapaki jalur setapak berbatu yang menanjak perlahan ke arah puncak. Suara dedaunan bergesekan di belai angin, sesekali diiringi kicauan burung yang terdengar jauh. Setiap beberapa puluh meter, Alex berhenti untuk mengambil foto, kagum pada lanskap yang liar dan kasar ini. Baginya, Indonesia adalah dunia yang belum banyak disentuh manusia, penuh misteri, penuh tantangan. Tapi semakin tinggi ia mendaki, semakin banyak hal-hal kecil yang mulai terasa tidak biasa. Angin yang tadinya bertiup sepau-sepau berubah menjadi lebih tajam, menusuk tulang, meskipun matahari masih bersinar. Kabut turun terlalu cepat, menutup pandangan dalam sekejap. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 11 siang. Alex menajamkan instingnya. Ia tahu kabut bisa turun kapan saja di pegunungan. Tapi ini terlalu cepat, terlalu tebal. Seolah-olah ada tirai besar yang sengaja dijatuhkan di hadapannya. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan kompas. Jarumnya berputar-putar, seperti tidak tahu arah. Alex mengernyit. Ia mengetuk kompas itu pelan, lalu mencoba mengarahkan tubuhnya mengikuti instingnya sendiri. Namun setiap langkah terasa salah. Setiap jalan tampak sama. Pohon-pohon yang ia lewati tampak mengulang dirinya, seperti jebakan yang menahannya di tempat yang sama. Dalam kabut yang semakin pekat, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, kadang seperti suara anak-anak tertawa jauh di antara kabut, kadang seperti desahan napas berat yang berhembus tepat di belakangnya. Setiap kali Alex menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan gelap, akar-akar menonjol, dan kabut yang menari di udara. Ia terus berjalan, menolak rasa takut yang mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Namun makin lama, langkah-langkahnya kehilangan arah. Seolah tanah di bawahnya tidak lagi mengikuti hukum dunia biasa. Seolah ia berjalan dalam lingkaran, dalam dunia lain yang pelan-pelan menelannya. Di satu titik, Alex berhenti. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menengadah ke langit, berharap melihat sedikit cahaya, sedikit petunjuk, apapun yang bisa membawanya keluar dari kekacauan ini. Tapi yang dilihatnya hanya kabut abu-abu kelam, mengambang rendah, membungkus dunia dengan keheningan yang menusuk. Alex berjongkok, menundukkan kepala di antara kedua lututnya, mencoba berpikir jernih. Ia tahu ia harus tetap tenang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, di tengah gunung yang asing dan berkabut ini, Alex Grayson mulai merasa benar-benar sendirian. Sendirian, di dunia yang bukan lagi miliknya. Dan dalam hening itu, dari kejauhan, terdengarlah suara. Langkah kaki, perlahan, berat, menuju ke arahnya. Langkah kaki itu semakin dekat, pelan, berat, menyeret tanah basah dan daun kering. Alex Grayson mendongakkan kepala. Matanya menyipit menembus kabut yang semakin padat. Namun tidak ada apa-apa di depan sana. Hanya kekosongan kelabu, berdenyut samar seperti napas dari dunia lain. Ia bangkit perlahan. Setiap serat di tubuhnya menegang. Setiap naluri bertahan hidup berteriak agar ia lari.
Tapi kemana? Tak ada jalur. Tak ada tanda. Hutan di sekitarnya berubah menjadi labirin bayangan, di mana arah atas dan bawah pun terasa mulai kabur. Alex menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Semua tampak sama. Setiap pohon berdiri seperti prajurit diam. Setiap akar menjulur seperti tangan yang siap menjebaknya. Ia mencoba bergerak, namun langkahnya terasa berat. Seperti tanah itu sendiri menarik kakinya agar tetap tinggal. Ia mengeluarkan senter dari ranselnya, menyalakannya, tapi cahaya hanya menembus beberapa meter ke depan sebelum diserap kabut. Alex merasakan jantungnya berdetak keras. Ia bukan pendaki sembarangan. Ia sudah mengalahkan badai, bertahan dalam suhu beku, melawan kelaparan di pegunungan. Tapi apapun yang dihadapinya di sini, ini bukan sekadar alam. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelam. Ia mencoba menandai pohon dengan pisau lipatnya. Sayatan di kulit kayu kasar. Namun beberapa langkah kemudian, saat ia kembali berbelok, pohon yang sama, dengan sayatan yang sama, kembali muncul di hadapannya. Sekali lagi. Dan lagi, lingkaran tanpa akhir. Putus asa mulai menggerogoti ketegarannya. Alex berteriak sekencang-kencangnya, memanggil, berharap ada orang lain di luar sana. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali, teredam kabut. Hening, seolah dunia ini hanya miliknya seorang. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Alex melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan, melintas cepat di antara pepohonan. Ia membalikan badan, mengarahkan senter, tapi yang ada hanya kabut bergelombang. Kemudian terdengar lagi suara, tapi kali ini bukan langkah kaki. Suara tawa, kecil, tipis, seperti tawa anak-anak, namun penuh nada yang salah. Bukan kegembiraan, tapi ejekan. Alex merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mulai berlari, tidak lagi peduli arah. Hanya menjauh dari suara itu, menjauh dari bayangan yang mengikuti dalam kabut. Setiap napas terasa berat, dada seperti terjepit. Tapi ia memaksa tubuhnya bergerak. Namun anehnya, sekeras apapun ia berlari, ia selalu kembali ke satu tempat. Sebuah celah di antara dua batu besar, berbentuk seperti gerbang. Gerbang itu seolah menunggu, diam, tak bergerak. Namun ada sesuatu dalam bayangannya yang memanggil Alex untuk masuk. Kakinya berhenti dengan sendirinya. Dalam hatinya, sebuah suara kecil berbisik, memperingatkan. Tapi suara lain, lebih kuat, lebih dalam, mendorongnya. Masuk. Dengan langkah gemetar, Alex melangkah melewati celah batu itu. Dan begitu ia melewatinya, dunia di sekelilingnya berubah. Kabut mengental menjadi dinding-dinding abu-abu. Langit berubah menjadi warna kelam. Tak lagi tampak matahari. Tanah di bawah kakinya seperti bernafas, bergelombang perlahan. Suara hutan menghilang, digantikan bisikan aneh yang datang dari segala arah. Alex tahu, ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Ia telah melangkah ke tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh peta atau kompas. Tempat di mana hukum alam tidak berlaku. Tempat di mana sesuatu sedang menunggunya. Langkah-langkah Alex terhenti. Dunia di sekelilingnya begitu sunyi, seolah ia berada di dalam ruang hampa. Tak ada suara burung, tak ada gemerisik angin. Bahkan detak jantungnya sendiri terdengar terlalu keras di telinganya. Ia memandang sekeliling. Pohon-pohon di tempat ini tampak aneh. Batang-batangnya melintir seperti tangan yang membeku dalam kesakitan. Daunnya menggantung lesu, hampir hitam warnanya. Udara berbau logam, seperti bau darah dan tanah basah yang membusuk bersama-sama. Alex melangkah mundur perlahan. Naluri bertahan hidupnya meraung-raung di dalam kepala. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, kabut di hadapannya bergulung, seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Dari balik kabut itu, muncul sosok perempuan. Langkahnya pelan, hampir melayang. Rambut putih panjangnya menjuntai hingga ke tanah, kusut dan bergumpal seperti tali-tali mati. Kukunya panjang, melengkung hitam seperti cakar burung pemangsa. Ijinya, keriput, pucat. Namun matanya bersinar merah samar dalam kabut kelabu.
Mulutnya menyeringai menampakkan deretan gigi kuning tajam. Alex terpaku. Bibirnya kaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Seluruh naluri dalam dirinya berteriak untuk lari. Tapi kakinya membeku. Perempuan itu berhenti hanya beberapa meter di depannya. Mata merahnya menatap lurus ke dalam jiwa Alex, seolah melihat setiap ketakutan yang tersembunyi di dalam dirinya. Untuk sesaat yang terasa seperti keabadian, tak ada yang bergerak. Hanya kabut yang berputar perlahan di sekitar mereka, membentuk pusaran pelan di tanah. Lalu, suara itu terdengar. Suara parau, dalam, seperti ranting kering yang dipatahkan. Namun ada kelembutan aneh di dalamnya. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kemarahan. "Kau tidak seharusnya di sini," katanya perlahan. Setiap kata seperti meninggalkan bekas goresan dingin di udara. Alex mencoba membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap, membeku di tempat, menahan napas. Perempuan itu, Mak Lampir, mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya yang panjang dan bengkok itu menunjuk ke arah Alex. Sekilas, Alex melihat sesuatu di balik punggung Mak Lampir. Bayangan-bayangan lain, samar, bergerak dalam kabut, seperti makhluk-makhluk yang tidak sepenuhnya nyata. "Gunung ini akan marah," bisiknya lagi. Matanya menyipit. "Kau akan kulindungi, tapi kau harus ikut denganku." Alex menggertakkan gigi, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Semua nalurinya menjerit agar ia tidak mempercayai makhluk ini. Tapi di saat yang sama, sesuatu dalam dirinya tahu, ia tidak punya pilihan. Kalau tetap di sini, ia akan hancur bersama kemarahan gunung yang sudah mulai bergetar di kejauhan. Kalau melarikan diri, ia akan tersesat selamanya dalam labirin dunia aneh ini. Maka, dengan tubuh gemetar, Alex mengangguk perlahan. Senyuman mengerikan menyentuh wajah Mak Lampir. Ia berbalik, menyibak kabut dengan satu gerakan tangannya, membuka jalan ke dalam kegelapan. Tanpa menoleh lagi, ia mulai berjalan. Dan Alex, dengan napas berat, mengikuti di belakangnya. Melangkah ke dalam dunia yang bahkan ia tak berani membayangkannya. Langkah-langkah Alex terasa berat saat mengikuti Mak Lampir melewati kabut tebal. Setiap gerakan mereka seperti menembus lapisan-lapisan udara yang semakin dingin dan berat. Kabut di sekitar mereka tidak hanya mengambang, tapi seolah hidup, merayap di sepanjang kulitnya, menggenggam pergelangan kakinya, mencoba menahan setiap langkahnya. Mak Lampir berjalan tanpa suara, seperti melayang beberapa inci di atas tanah. Bayangan tubuhnya bergetar aneh di antara cahaya redup dan kabut yang berputar-putar. Alex tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Waktu terasa hancur di tempat ini. Tak ada siang, tak ada malam, hanya abu-abu yang membentang tak berujung. Perlahan, pemandangan di sekitarnya berubah. Pohon-pohon lenyap, digantikan tanah luas berwarna kehitaman. Retak-retak seperti kulit makhluk purba. Udara berbau hangus, tanah di bawah kakinya terasa hangat, seperti menyimpan bara yang hampir padam. Di kejauhan, terlihat struktur aneh. Batu-batu besar menjulang membentuk lingkaran raksasa, seperti altar tua yang terlupakan oleh waktu. Mak Lampir mengarahkan jalannya ke sana. Saat mereka tiba di tengah-tengah lingkaran batu itu, Mak Lampir berbalik menghadap Alex. Matanya yang merah redup berkilat di dalam kabut. Tangannya yang kurus dan penuh urat menunjuk ke tanah kosong di depan altar. "Di sini," katanya pelan. "Berdiam. Jangan bergerak. Apapun yang terjadi, jangan panggil namaku." Alex menelan ludah. Suaranya tak keluar, tapi ia mengangguk. Di dalam dadanya, ada ketakutan primitif yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketakutan akan luka atau kematian, melainkan ketakutan akan dilupakan dunia. Ketakutan terjebak di tempat yang bahkan waktu pun enggan menyentuhnya. Ia duduk perlahan di tanah, tepat di tempat yang ditunjuk. Mak Lampir berjalan mengitari lingkaran batu. Mulutnya berkomat-kamit melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tak pernah didengar Alex sebelumnya. Angin mulai berputar di sekitar mereka, membentuk pusaran pelan, mengangkat debu hitam dari tanah. Alex memejamkan matanya,
mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerangnya. Tubuhnya terasa ringan, hampir tidak nyata. Seperti bayangan tipis yang bisa ditiup angin kapan saja. Dalam keheningan itu, Alex mulai mendengar suara-suara. Bisikan yang datang dari segala arah. Lirih, menggelitik telinganya, mengatakan kata-kata yang tidak ia mengerti. Kadang terdengar seperti tangisan bayi, kadang seperti nyanyian nenek tua. Ia membuka matanya perlahan. Di antara kabut, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Bentuk manusia, tapi melayang tanpa kaki. Mereka mengitari lingkaran batu, berputar, menatap Alex dengan mata kosong tanpa ekspresi. Alex ingin berteriak, ingin bangkit dan lari. Tapi ia ingat kata-kata mak lampir. Jangan bergerak, jangan memanggil namanya. Dengan segala kekuatan yang tersisa dalam dirinya, Alex tetap duduk diam, membiarkan rasa takut itu menggerogoti pikirannya. Waktu terasa membeku. Tidak ada jalan keluar. Hanya ia, makhluk-makhluk tanpa wajah itu, dan kabut abadi yang menelan dunia. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Dalam kegelapan kabut, langit mulai berpendar merah. Bumi di bawahnya bergetar, pelan tapi semakin keras. Suara retakan besar membelah udara, disusul oleh ledakan dalam-dalam yang mengguncang tulang. Alex membuka matanya lebar-lebar. Dari sela-sela kabut, ia melihatnya. Gunung Merapi, yang entah bagaimana tampak begitu dekat, memuntahkan api ke langit. Lava merah menyala meluncur dari puncaknya. Gunung itu meletus. Dan ia, terjebak di antara dunia, hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Alex menatap langit yang memerah. Gunung Merapi di kejauhan tampak seperti raksasa yang baru saja terbangun dari tidurnya, mengamuk dengan kekuatan yang tidak bisa dibendung. Lava menyembur ke udara, membentuk busur api yang meneteskan lautan bara ke lereng-lereng curam. Asap hitam membumbung tinggi, menelan awan-awan, menggulung seperti makhluk hidup yang lapar. Suara ledakan mengguncang bumi, membuat tanah di bawahnya bergoyang liar. Batu-batu besar berjatuhan dari atas, bergulir menghantam pepohonan yang tak terlihat di balik kabut. Angin panas menerjang lingkaran batu tempat Alex berdiam, membawa serta bau belerang yang menyengat hidung. Alex ingin berlari, ingin menyelamatkan diri, namun tubuhnya tak mau bergerak. Seolah tanah di bawahnya telah mengikat kakinya, menahannya di tempat. Ia hanya bisa duduk dan menyaksikan dunia runtuh di sekitarnya. Bayangan-bayangan yang tadi berputar di sekitar lingkaran batu kini menghilang satu persatu, seolah ditelan badai yang datang dari arah gunung. Kabut yang semula tebal mulai terkoyak oleh hembusan angin dahsyat, memperlihatkan lebih banyak kehancuran di kejauhan. Dalam kekacauan itu, Alex melihat sosok mak lampir berdiri di puncak salah satu batu besar. Jubah kelamnya berkibar-kibar dalam badai abu dan angin. Matanya yang merah menatap lurus ke arah Merapi yang meletus. Wajahnya datar, tanpa ketakutan, tanpa kemarahan. Hanya ketenangan aneh, seolah ia tahu semua ini sudah ditakdirkan. Mak lampir mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, pusaran angin terbentuk di sekeliling lingkaran batu. Bukan angin biasa, tapi semacam pusaran gaib, menarik semua benda ke dalamnya. Debu, batu kecil, bahkan suara, semuanya tersedot ke tengah pusaran itu. Alex merasakan tubuhnya mulai terangkat. Kakinya terlepas dari tanah. Ia melayang perlahan ke udara. Tubuhnya berputar, matanya terbelalak. Angin meneriakkan raungan panjang, seakan jutaan suara bersatu dalam satu jeritan tak berwujud. Dalam sekejap berikutnya, ia kehilangan semua rasa. Tak ada lagi dingin, panas, atau sakit. Hanya kekosongan. Ia merasa dirinya dipilin, dihancurkan, dibentuk kembali, entah berapa kali dalam satu kedipan mata. Gambaran tentang gunung meletus, tentang mak lampir, tentang kabut, semuanya menghilang, seperti potongan mimpi yang larut saat terbangun. Yang tersisa hanyalah kegelapan. Dan di tengah kegelapan itu, sebuah suara, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, berbisik, "Belum waktumu." Lalu, semuanya pecah. Sebuah hentakan keras,
Seolah tubuhnya dilempar keluar dari pusaran kekacauan itu. Alex jatuh. Merasakan dingin basah menempel di kulitnya. Merasakan pasir yang kasar menggosok wajahnya. Merasakan udara asin yang menusuk hidungnya. Ia terbaring tak bergerak. Dunia di sekelilingnya lambat-lambat mulai membentuk dirinya kembali. Suara ombak, angin laut, hamparan pasir luas di bawah tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Alex membuka matanya perlahan dan mendapati dirinya tidak lagi di gunung, tidak lagi di tengah hutan, tapi di sebuah pantai, di bawah langit malam yang muram. Parang tritis. Tanpa mengerti bagaimana, tanpa tahu kenapa, ia telah berpindah ke tempat yang bahkan tidak pernah ia rencanakan untuk dikunjungi. Alex terbaring diam di atas pasir. Tubuhnya berat, seolah seluruh tulangnya telah diganti dengan batu. Ia membuka matanya perlahan, mencoba memproses apa yang dilihatnya. Langit di atasnya kelabu, berlapis-lapis awan berat yang menggantung rendah. Suara ombak bergulung lembut, menghantam pantai dengan irama lambat dan dalam. Udara asin memenuhi paru-parunya, membawa aroma laut yang pekat. Di kejauhan, garis horizon kabur, seolah dunia ini belum sepenuhnya selesai dilukis. Ia perlahan mendorong tubuhnya untuk duduk. Pasir basah menempel di telapak tangannya, di wajahnya, di bajunya yang compang-camping. Ransel dan perlengkapannya hilang entah kemana. Hanya tubuhnya sendiri yang tersisa, dan rasa kebingungan yang mendalam yang mencengkeram pikirannya. Alex mengerjap, mencoba memahami. Terakhir yang ia ingat, ia berada di lereng Gunung Merapi, terjebak badai api dan kabut. Terakhir yang ia lihat, lava mengalir di antara pohon-pohon mati, langit terbakar merah. Dan sekarang, ia berada di tepi lautan, entah berapa ratus kilometer dari tempat ia seharusnya berada. Ia memandang ke sekeliling. Pantai itu sepi, tidak ada manusia lain. Hanya hamparan pasir basah, batu-batu karang yang tertancap di kejauhan, dan deru angin yang berdesir lewat, membawa serta bisikan asing yang tidak bisa ia mengerti. Jauh di ujung pandangan, samar-samar, ia bisa melihat sesuatu. Siluet bangunan tua, seperti pura atau gapura batu yang setengah tenggelam di pasir. Bentuknya asing, namun pada saat yang sama terasa akrab. Seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat, dalam mimpi yang tidak pernah ia ingat. Alex berusaha berdiri, lututnya gemetar, namun ia memaksa tubuhnya bergerak. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia ini belum sepenuhnya menerima kehadirannya. Ia berjalan perlahan ke arah air laut, membiarkan ombak kecil menyentuh kakinya. Airnya dingin, menusuk, nyata, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang mengendap di bawah permukaan. Sesuatu yang mengamati dari kedalaman. Alex menatap pantulan dirinya di air yang beriak pelan. Namun yang ia lihat bukan hanya dirinya sendiri. Bayangan lain berdiri di belakangnya. Tinggi, kurus, berambut panjang putih, dengan mata merah samar yang menatap lurus ke arahnya. Alex membalikkan badan dengan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya pasir, angin, dan suara laut. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Mungkin pikirannya masih belum sepenuhnya pulih. Mungkin semua ini hanya ilusi yang ditinggalkan oleh dunia aneh tempat ia baru saja keluar. Namun jauh di dalam hatinya, Alex tahu, ia tidak lagi sepenuhnya sama. Ada sesuatu yang tertinggal di gunung itu. Atau mungkin, sesuatu telah ikut bersamanya ke dunia ini. Langit menggeram pelan. Guntur bergulung jauh di atas lautan. Alex menatap ke arah garis horizon. Matanya kosong namun penuh dengan pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab. Lalu, perlahan, dengan langkah berat, ia mulai berjalan menyusuri pantai yang sepi itu, sendirian, meninggalkan jejak-jejak kakinya di pasir yang perlahan-lahan dihapus ombak. Tidak pernah benar-benar kembali.